Saya reseller kosmetik, boleh tidak saya repack produk dari pabrik dengan merek sendiri, tapi nomor POM-nya nomor POM punya pabrik? Oke, jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa nomor POM itu melekat ke merek dan juga melekat ke tempat produksinya atau ke pabriknya. Jadi kalau misalkan kita sebagai reseller itu ingin merepack produk kosmetik yang sudah berizin, itu tidak bisa dan tidak diperbolehkan. Ya, apalagi jika nanti menggunakan nomor POM yang punyanya pabrik, itu tidak boleh karena itu ilegal, karena nomor POM-nya itu sudah melekat ke merek si punya pabrik. Artinya kalau kita merepack itu kan mereknya merek kita sendiri kan, berbeda dengan merek yang kita dapat dari pabrik, dan itu tidak diperbolehkan. Pertanyaan kedua, saya mau jualan makanan yang dikemas, apakah wajib memiliki izin POM untuk berjualan? Untuk kasus makanan, ya produk makanan dalam hal ini atau minuman, itu kita tidak wajib untuk mendaftarkan atau memperoleh izin dari Badan POM. Dalam hal ini adalah izinnya itu kalau untuk makanan itu POM MD ya, itu kita tidak wajib ya, kecuali memang ada beberapa produk yang misalkan terkait dengan susu, itu wajib untuk mendaftarkan atau mendapatkan izin dari Badan POM. Tapi kalau misalkan untuk makanan-makanan yang makanan ringan yang kita buat sendiri, digoreng, kemudian kita kemas sendiri ya dengan ada labelnya, dengan ada mereknya, itu kita cukup untuk bisa menjualnya hanya dengan izin PIRT ya, untuk industri rumah tangga, itu cukup. Tapi memang ada keterbatasan. Kalau misalkan untuk kita ingin mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas dan lebih kitanya akan lebih dipercaya oleh orang, ya otomatis harus mendaftarkan di Badan POM. Tapi kalau untuk area-area tertentu yang memang tidak terlalu luas, tidak ada salahnya kita cukup dengan izin PIRT saja dan kita bisa berjualan dengan secara legal. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah, saya memiliki jaringan pasar yang luas, bagaimana cara saya bisa membuat produk kosmetik yang berizin? Ya, kosmetik atau produk yang lain lah, misalkan produk makanan atau produk obat tradisional ya, yang berizin tentunya. Nah, ini jadi dia punya jaringan yang luas, bagaimana caranya supaya dia bisa membuat produk yang berizin? Jadi yang pertama syaratnya adalah kalau misalkan kita memang ingin mengusahakannya sendiri, ya tentunya kita harus memiliki tempat produksi yang sudah berizin ya, tempat produksi yang sudah berizin. Ada perbedaan kalau untuk kosmetik, nanti ya izinnya untuk izin kosmetik dalam hal ini adalah CPKB namanya. Kalau misalkan untuk obat tradisional, yaitu nanti ada sendiri, yaitu namanya CPOTB ya. Kalau misalkan untuk makanan ada lagi nanti ya, seperti itu. Itu yang pertama ya. Tapi kalau misalkan memang kita tidak punya lahan, tidak punya tempat produksi, bagaimana solusinya? Solusinya adalah maklun. Nah, ini maklun ini adalah kata yang memang harus kita ketahui bersama, bahwa untuk masuk di dunia bisnis, ketika kita mendengar kata maklun, artinya adalah bahwa kita nebeng produksi di tempat produksi orang lain, itu kurang lebih bahasanya seperti itu ya. Jadi kita meminjam tempat produksi orang lain dan meminta kepada mereka untuk memproduksi produk yang kita inginkan. Nah, caranya adalah yaitu tadi maklun. Ketika kita sudah maklun di sana, di tempat yang sudah legal, sudah ada CPKB-nya, sudah ada ya semuanya, sudah persyaratan ke Badan POM sudah terpenuhi, dan artinya mereka akan mendaftarkan izin edar untuk produk yang kita buat di sana. Itu. Jadi ketika kita sudah mendaftarkan di tempat maklun tersebut, tempat maklun akan mendaftarkan produk kita tersebut untuk mendapatkan izin edar di Badan POM. Kalau kosmetik ya POM NA, kalau misalkan obat tradisional ya POM TR, kalau misalkan makanan ya POM MD, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke tempat maklun, ya kita tinggal ngecek ini aja, produknya apakah sesuai dengan keinginan kita ya. Itu dicek. Kalau misalkan tidak sesuai, nanti
ya minta mereka untuk mereformulasi lagi. Ini kok formulasinya kok berbeda kalau kosmetik misalkan ya. Ini kemasannya masih kurang apa dan lain sebagainya. Itu dicek ke tempat maklun tersebut. Sampai itu semuanya deal, ya baru nanti mereka akan mendaftarkan sambil paralel juga bisa ya, mereka akan mendaftarkan produk kita ke Badan POM. Yaitu nanti akan menunggu misalkan untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, yaitu macam-macam dan tergantung juga dari load yang ada di Badan POM. Nah, sampai itu izin edar keluar, kalau izin edar pun sudah keluar, baru nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu produksi ya. Nah, produksi ini artinya tempat maklun ini akan memproduksi produk yang kita inginkan gitu. Nah, kalau misalnya sudah selesai diproduksi, ya sudah, kita tinggal ngambil hasil produksi dan kita jualan deh gitu. Oke, pertanyaan yang keempat, saya punya ruko, apakah ruko saya bisa mendapatkan izin produksi dari Badan POM? Nah, ini perlu kita ketahui bersama juga bahwa untuk syarat mendirikan pabrik pun itu ada persyaratannya ya dari Badan POM. Salah satunya untuk kalau misalkan keamanan ya, dan kenyamanan, kita harus mendirikan pabrik di area yang namanya itu kawasan peruntukan industri atau KPI ya. Itu berbeda dengan kawasan industri ya. Kawasan industri sudah pasti memang berada di kawasan peruntukan industri, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau kawasan peruntukan industri ini bisa jadi kawasannya memang belum ada industri-industri, tapi di situ boleh diizinkan oleh pemerintah, kita bisa mendirikan pabrik di sana. Nah, kalau misalkan ruko kita itu memang ada di kawasan peruntukan industri, ya boleh saja itu kan. Tapi tentu dengan ada syarat-syarat tertentu, misalkan layoutnya ya tetap harus kita desain sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diminta oleh Badan POM. Karena layoutnya itu misalkan ada ruangan khusus tertentu untuk produksi, ada ruangan khusus tertentu untuk menyimpan barang, ada ruangan khusus untuk pengemasan, ada ruangan khusus untuk pengisian filling dan lain sebagainya. Itu harus kita desain dan harus sesuai dengan apa yang Badan POM inginkan ya. Nah, kembali lagi ke masalah ruko tadi, ya boleh saja ya selama syarat-syaratnya terpenuhi. Rukonya misalkan ada di tempat kawasan peruntukan industri ya, atau misalkan yang kedua, kalau misalkan sudah ada di situ, nanti rukonya layoutnya, desainnya harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan atau dipersyaratkan oleh Badan POM. Oke, pertanyaan yang kelima ya, yang terakhir, ketika akan maklun apakah kita wajib memiliki badan usaha terlebih dahulu? Oke, jadi jawabannya adalah tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi ketika Anda tidak memiliki badan usaha, maka yang didaftarkan kepada Badan POM itu mereknya adalah merek atas nama si tempat maklun tersebut. Misalkan saya punya perusahaan Cipta Abadi, PT Cipta Abadi. Saya menerima maklun dari orang lain ya, dari siapapun itu. Nah, nanti kalau misalkan Anda itu ketika datang ke tempat saya tidak memiliki badan usaha tapi ingin maklun di tempat saya, maka ketika saya mendaftarkan produk Anda dengan merek tertentu, ya itu nanti mereknya itu atas namanya adalah atas nama PT Cipta Abadi punya saya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Dan nanti POM-nya pun kalau misalkan kita daftar ke Badan POM, nanti melekatnya itu adalah ke PT saya. Itu kurang lebih seperti itu, bukan ke PT yang Anda miliki. Tapi kalau misalkan Anda sudah punya badan usaha, baik itu CV atau PT, itu akan memudahkan dan akan menguntungkan bagi kita. Kenapa? Karena nanti akan ada notifikasi badan usaha. Jadi semua produk yang kita inginkan untuk diproduksi di PT saya tadi itu nanti atas nama perusahaan Anda. Jadi nama perusahaan Anda dulu yang akan didaftarkan oleh saya. Ya, nanti akan ada notifikasi badan usahanya. Jadi jadi mereknya punya Anda, kemudian POM-nya juga punya Anda. Saya di sini sebagai tempat maklun saja, ya. Tapi kepemilikan merek dan kepemilikan nomor itu sudah punya Anda. Tapi kalaupun memang Anda tidak punya, ya tidak perlu memaksakan diri. Tapi memang kelemahannya adalah atau kerugiannya adalah ya itu bukan menjadi milik kita secara aturan di Badan POM. Tapi kalau misalkan secara ada kesepakatan antara Anda dengan saya tadi ya, dengan PT Cipta Abadi, ya itu sah-sah saja.